tidak kemudian bisa sampai ke partai final. Tetapi Bung Tio, bahwa kalau kita bicara soal sepak bola, kita bicara soal level timnas, kita bicara soal gelar, kita bukan bicara soal alasan, tapi kita bicara soal bagaimana tim ini, kemudian timnas ini menyudahi dahaga medali emas sudah 30 tahun, menyudahi keinginan untuk mendapatkan gelar di Piala AFF, menyudahi untuk kita lebih kompetitif dan punya peluang untuk tampil di Piala Asia. That's it. Apapun caranya, bagaimanapun rutenya, yang paling penting adalah tim ini bisa mendapatkan trofi, bisa mendapatkan medali. Ya, kerja keras. Tentunya mendatangkan Jurgen Klopp dan juga Carlo Ancelotti belum bisa menyelamatkan tim nasional kita untuk menjadi juara ya. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana lagu kebangsaan Malaysia dan juga Indonesia. Please stand for the national anthem of Malaysia. Đây quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể khán giả đứng dậy, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Quốc ca Malaysia. And now, the national anthem of Indonesia. Quốc ca Indonesia. Meraih kelima kali jika mampu menangkan pertandingan di sore hari ini. Bu Maruf, inilah susunan pemain dari Sintayong di sore hari ini. Iya, ini adalah formasi yang mungkin formasi yang pilihan yang memang tersedia ya. Di luar nama-nama ini hanya tinggal misalkan 3 pemain, satu penjaga gawang, satu pemain belakang, kemudian satu pemain depan. Tapi ini yang menarik adalah Ronaldo kemudian turun sebagai starter. Kita akan melihat posisinya di mana, apakah sebagai penyerang mendampingi Irfan Jawari atau justru dia sebagai gelandang berada di tengah bersama dengan Mark Klok dan kawan-kawan. Ya, kita tentunya berharap bahwa
para pemain Indonesia saat ini ditampilkan oleh Sintayong bisa membongkar pertahanan dari Malaysia yang kita lihat atau kita pahami, kita cermati ketika menghadapi pertandingan di semifinal, menghadapi Vietnam, mereka bermain sangat baik sekali, Bu Maruf. Iya, ini pertandingan ketika menghadapi Vietnam, Malaysia tampil sangat bagus, memaksa Vietnam sebagai tuan rumah. Mereka harus menjalani perpanjangan waktu sama dengan Indonesia. Sebenarnya juga tampil baik, tapi memang kematangan yang dimiliki oleh Thailand membuat Thailand bisa mendapatkan 1 gol di masa perpanjangan waktu. Ya, kapten tim dari Malaysia, Heri Asmal dan juga tentunya Fahrudin Arianto. 2 pemain di posisi yang berbeda. Kalau Anda melihat apa yang menjadi kekuatan dari Malaysia yang seperti memang di awal tidak terlalu diperhitungkan di SEA kali ini. Iya, kalau kita lihat adalah bagaimana mereka ketika setelah mengalahkan Thailand membuat mereka menjadi lebih percaya diri ya. Di awal diragukan, tapi tiba-tiba mereka bisa mengalahkan Thailand dan menurut saya itu menjadi salah satu motivasi. Kalau mereka sempat agak tersendat di laga menghadapi Laos, tapi lebih karena rotasi yang dilakukan dan itu pertanyaan juga mungkin sudah mereka kalkulasi. Ya, kita berharap bahwa ini pertandingan terakhir di SEA Games. Para pemain tetap fokus dan hujan sepertinya akan memberikan rezeki ya untuk Indonesia dapat medali perunggu kembali untuk kali kelima di sepanjang sejarah SEA Games. Inilah Malaysia, pelatih Bradley Maloney menurunkan banyak perubahan. Iya, banyak perubahan yang diturunkan oleh Maloney dibandingkan dengan pertandingan ketika menghadapi Vietnam. Tapi kalau kita tarik lagi di awal-awal bisa dikatakan terutama ketika menghadapi Thailand bisa dikatakan adalah formasi yang tidak terlalu berbeda jauh. Jadi memang salah satu kelebihan dari Malaysia adalah rotasi yang mereka lakukan, komposisi pemain yang mereka ubah-ubah tetap membuat mereka cukup kompetitif dan tetap memberikan tekanan kepada lawan. Bandingkan dengan Indonesia yang memang materi pemainnya, kerangka materinya tidak terlalu banyak berubah karena gap antara pemain pertama dengan pemain kedua bisa dikatakan cukup jauh. Baik, pemirsa dan juga Umaruf, kita akan segera menuju ke pertandingan tentunya akan kita segera saksikan di babak pertama. Perebutan medali perunggu antara Malaysia menghadapi Indonesia yang akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El Rumi. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat sore, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Baru saja kita lihat tadi wasit Adam Fazil dari Maldives atau Maladewa telah meniup peluit tanda dimulai pertandingan babak pertama perebutan medali perunggu SEA Games 31 di Vietnam pada tahun 2022 ini, di mana Indonesia pada babak semifinal dikalahkan Thailand 1-0, berikut juga Malaysia yang dikalahkan tuan rumah Vietnam dengan skor yang sama 1-0. Dan demikian adalah perebutan tempat ketiga antara Indonesia melawan Malaysia. Inilah perebutan ketiga atau ketiga kalinya buat mereka di perebutan medali perunggu ajang SEA Games. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf El Rumi. Bung Maruf El Rumi, ya. Indonesia benar-benar turun dengan pemain yang sangat-sangat memprihatinkan, sangat terbatas. Berbeda dengan Malaysia yang sedikit agak lebih leluasa dibanding Indonesia melawan Malaysia ini. Bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Iya, yang menjadi kendala adalah bahwa minimnya stok pemain yang kita miliki bukan hanya karena faktor cedera ya, tapi lebih karena faktor kesalahan yang dilakukan oleh pemain ketika pertandingan menghadapi Thailand. Tiga pemain kita mendapatkan kartu merah, jelas itu menjadi salah noda yang luar biasa, menjadi rapor yang sangat buruk untuk timnas Indonesia. Sangat berbahaya. Kita lihat tadi langsung mengambil inisiatif penyerangan Muhammad Safwan. Dan memang Malaysia memiliki opsi yang cukup banyak pada susunan pemain mereka dibanding Indonesia. Kita lihat tadi Muhammad Safwan mendapatkan peluang yang sangat baik Bung Maruf di kotak penalti. Iya, inisiatif memang dilakukan oleh Malaysia ya, mereka langsung menekan dan kita lihat sebuah tembakan tadi yang beruntung masih bisa diblok oleh Asnawi ya. Kalau kita lihat tertinggal Asnawi sebenarnya, Fahrudin. Lakukan yang sangat baik dari Safwan terhadap Asnawi, hampir saja membahayakan gawang Indonesia. Cantik sekali Marcelo Ferdinand. Asnawi potong saja, kita lihat oleh para pemain Malaysia, dan terlihat pemain Malaysia pun langsung menerapkan strategi yang cukup baik, yaitu langsung mempressure para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, karena kita tahu bahwa pertemuan antara Indonesia dan Malaysia tetap memiliki gengsi. Meskipun ini adalah hanya perebutan medali perunggu, tetapi ini ada gengsi karena yang dihadapi adalah Indonesia. Oh, terlepas kita Ronaldo masih kotak penalti, shooting Ronaldo. Oh, terlalu memaksa. Jika memberikan umpan kepada Sadil, saya rasa lebih baik tadi Bung Maruf. Iya, saya pikir memang harusnya Sadil diberikan bola ya, atau Ronaldo memberikan umpan kepada Sadil Ramdhani yang sudah bergerak dan berlari dan dia dalam situasi yang lebih enak sebenarnya. Tapi Ronaldo memaksakan diri untuk melakukan tembakan langsung ke gawang sehingga bisa ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Malaysia.
Kita saksikan lebih enak sebenarnya Sadil ya. Memberikan umpan kepada Sadil, Iya. sangat disayangkan. Ronaldo sangat memaksa, meskipun memang cukup terbuka juga tadi Bung Maru, tapi Betul. terlalu jauh, masih terlalu jauh. Iya, tapi ini adalah pemain muda ya Bang. Jadi ada pressure yang membuat dia langsung mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung ke arah gawang. Jadi padahal kalau kita lihat sekilas tadi sebenarnya dia sudah melirik untuk melihat pergerakan dari Sadil, tapi dia mengambil keputusan untuk melakukan tembakan langsung. Oh, sangat baik pada Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani dibaik para pemain Malaysia, shooting langsung. Oh, ini seharusnya yang dijalankan tadi Bung Ma'ruf. Meskipun gagal tapi terlihat lebih elegan untuk melihat bagaimana peluang Indonesia tercipta. Iya, ini adalah pergerakan yang baik yang ditunjukkan oleh Sadil ya. Bagaimana dia bergerak dengan sangat baik di sisi kiri, kemudian melakukan tembakan. Hanya sayang memang masih melebar. Dan banyak memang yang berharap bahwa Sadil Ramdhani memberikan sesuatu yang berbeda di timnas Indonesia, bisa menjadi senjata rahasia setelah di PLF tidak bisa tampil. Ya, bagaimanapun Indonesia secara skill individu lebih baik offside. Lebih baik dibanding Malaysia. Malaysia seperti yang kita ketahui bersama bermain dengan ciri textbook Ya, dengan ya betul. offside. Ya. Malaysia memang selalu bermain dengan textbook dibanding Indonesia memiliki ciri khas bermain dengan skill individu yang cukup baik. Tapi Malaysia mengandalkan kerjasama yang sangat-sangat kuat dan ini yang harus diperhatikan oleh Indonesia. Poinnya itu ya Bung, dalam Ya, sepak betul. bola poin adalah bagaimana kerjasama dan Betul, kalau kita setuju melihat sekali, Bung bahwa di kita memang kerjasama masih agak kurang. Ditambah lagi kalau kita lihat paling terlihat adalah di Oh, terlepas kita lihat. Shooting langsung. Oh, peluang kembali gagal kita Witan Sulaiman. Ya, sejak lama memang Malaysia selalu mengandalkan kerjasama tim ya Bung Maruf. Ya, Sama juga di Singapura. Berbeda dengan Thailand yang mengandalkan kerjasama dan juga teknik individu yang sangat baik. Dan Indonesia benar-benar sangat kuat untuk teknik individunya. Tapi secara teamwork tidak sebaik dari Malaysia. Nah, kita lihat kembali serangan dari Indonesia. Witan Sulaiman. Masih Witan di kotak penalti. Oh, pelanggaran kah? Biarkan saja tadi Khairi melakukan pelanggaran. Kapten ke-11 berduel dengan Marcelo Ferdinand. Sudah keluar lapangan pertandingan. Semoga saja Indonesia mampu mengalahkan Malaysia meskipun dengan pemain yang sangat terbatas. ya, Pada ini sangat baik Bung Maruf. sangat baik dan kemudian sayang ya terjadi perebutan ya memang ya antara Marcelino kemudian dengan Witan ya. Semuanya mengejar Bung. Sayang di sini Bung, justru berebut. Dan ternyata memang benar Witan bermain lebih ke dalam Bung Maruf. Ya, dan ini memang menjadi salah satu Witan sempat mendapatkan sorotan ketika pertandingan menghadapi Thailand, tidak terlalu tampil maksimal sehingga harus ditarik keluar di babak kedua. Dan kita harapkan juga kembali di pertandingan ini dia bermain dengan lebih bagus, kemudian stamina juga menjadi lebih baik. Dan apapun situasinya sekarang tim Indonesia tidak dalam kondisi terbaik karena hanya memiliki 3 pemain cadangan. Ya, Witan pernah bermain di gelandang dalam saat bermain di AFF, tidak Betul. bermain di sisi luar. Dan ini diperlihatkan kembali di bawah asuhan Sintayong, kembali lagi bermain di gelandang di dalam karena memang stok yang sangat terbatas Bung Maruf. Ya, selain itu juga Witan juga bisa bermain dalam posisi false nine atau penyerang palsu ya dalam beberapa ketika situasinya dibutuhkan penyerang tengah ditarik keluar maka Witan yang menempati posisi itu. Tapi memang di pertandingan kali ini Irfan yang tetap dipercaya dan kita saksikan insiden ya Asnawi yang absen di pertandingan semifinal yang membuat semuanya menjadi terasa berantakan di skuad timnas Indonesia hanya karena faktor Asnawi yang tidak tampil sehingga semuanya terlihat sangat kacau. Ya, Malaysia memang agak sedikit mendapatkan tidak mendapatkan keberuntungan ya karena sebetulnya mereka mengharapkan bertemu Indonesia di semifinal. Iya. Tapi ternyata di pertandingan akhir bermain imbang 2-2 dan harus bertemu dengan tuan rumah Bung Maruf. Iya, padahal sempat juga kan ada dugaan bahwa ketika Vietnam tidak mendapatkan kemenangan menghadapi Filipina, sebenarnya mereka juga berhitung untuk menghindari Thailand dan bertemu dengan Malaysia. Jadi memang ini adalah Oke, orang mengatakan mungkin ini adalah hanya SEA Games dan kemudian Under 23, tapi taktikal yang dilakukan oleh para pelatih memilih lawan, kemudian penempatan kira-kira pollingnya seperti apa atau kemudian poolnya seperti apa, mereka juga sudah mulai menghitung. Jadi ini bukan hanya sekedar soal bahwa ini adalah SEA Games Under 23, tapi tetap ada gengsi di sana karena dalam multi event dan sepak bola adalah sebuah salah satu cabang olahraga yang sangat bergengsi di ajang multi event. Ya, Indonesia dengan Malaysia sebetulnya awal persetujuannya lebih tajam di SEA Games ya. Ya, Dimulai di tahun 77 walaupun sudah tidak bertemu di final lawan Myanmar. Awas, hati-hati. Tadi Sadil Ramdhani kepada Irfan Johari.
offside. Bermain di SEA Games 85. Saat itu Indonesia yang di semifinal dibantai Thailand 8-0. Di SEA Games Thailand 85. Tapi kita hanya bersaing untuk bisa mendapatkan medali perunggu. Ini tim ini terlalu mahal untuk bersaing di perebutan perunggu menurut saya. Terlalu mewah untuk gagal ke partai final, Bung. Semoga saja saat bermain di kualifikasi Piala Asia Level tertinggi seperti Eropa dan Asia. oh sangat baik. Kita lihat tadi Irfan Johari umpan terobosan. Muhammad Nur kini masih Muhammad Nur ke kiri pada Safwan ke tengah. Muhairi shoot luar biasa untuk bisa mencetak gol dari jarak yang cukup jauh, tapi memang sebuah kesempatan yang sangat terbuka tadi Bung Maru. Iya, dan kita saksikan sangat cerdik ya, Bung, melakukan umpan ke belakang dan kemudian tembakan, dan memang ada ruang langsung bertindak agresif. Sekarang mereka cenderung untuk lebih berhati-hati dan sedikit menurunkan tempo permainan. Ya, pelanggaran terlihat. Daniel tidak bisa melakukan tembakan dengan akurat. Kita Ya, lihat tidak ada yang bagaimana? mengawali, Sangat tidak bebas. ada yang mengawali, tidak ada yang kemudian mengawasi sama sekali. Witan terlalu jauh ya, dan dia agak terlambat, dia berlari ketika Daniel sudah mendapatkan bola. Nah, sangat baik dari Witan. Oh, terlepas kita lihat Ronaldo. Masih Ronaldo di kotak penalti. Ronaldo terjatuhkan Ronaldo. Sungguh sangat disayangkan, sebuah peluang emas yang sangat-sangat baik tadi Bung Maruf. Iya, kita lihat adalah awal dari seorang Marcelino, Bung, ketika dia dengan sangat percaya diri melewati dua pemain dari Malaysia mengirimkan umpan, dan disinilah Ronaldo sangat terlambat, dan ada kecewa dari Witan ya, karena Ronaldo, hati-hati Ronaldo, jangan terlalu mudah terlepas. Pelanggaran tadi terhadap Ronaldo. ya cukup bagus penampilan dari Ronaldo ya. Bagaimana dia juga cukup percaya diri, punya peluang, tapi sayang memang peluang belum bisa dimaksud. Sebenarnya membuat agak banyak orang kecewa. Kita pemain materi yang sama dengan AFF, tapi kita tidak mendapatkan hal yang sama dengan Piala AFF. Makanya Malaysia ingin menghibur diri karena para pemain Indonesia adalah materi sebagai besar pemain Piala AFF untuk menaikkan moral pemain Malaysia. Tapi setidaknya Indonesia telah gagal maju ke final. Untuk membackup. Oh, Sadil pun sudah terpincang-pincang. Asnawi, Bung. Ya, Asnawi. Asnawi. Sepertinya benar-benar menjadi masalah Asnawi sehingga terlihat Mang Irfan Johari harus turun untuk betul. melapis. Kita lihat sudah tidak berlari, Sudah Bung. tidak berlari. Sudah tidak berlari, Bung. Safwan bagaimana dengan bebas tadi sehingga harus di cover tadi posisi Asnawi oleh Irfan, dan Irfan pun terlalu jauh. Mengelola emosi, bisa mengelola psikologi supaya pemain juga merasa nyaman dan tetap merasa tenang. Muhairi, tendangan penjuru pertama Malaysia. Kita lihat Safwan dan juga Azim. Hasil digagalkan oleh Rido. Sangat baik tadi Rido. Sangat baik kita lihat Malaysia. Harus hati-hati Asnawi. Pelanggaran terhadap Muhammad Sakir bin Basyah oleh Asnawi. Yellow card from play number 14. Asnawi Sabah. Muhammad Hairi langsung, sangat berbahaya. Terlewat. Perhatikan para pemain Indonesia, Bung Maruf, khususnya para pemain belakang. Betul, karena memang beberapa kali juga Malaysia melakukan tekanan dari umpan-umpan crossing ya, dan kali Balik Malaysia, Azam gagalkan oleh Marcelo Ferdinand. Pelanggaran jelas Muhammad Sakir. ya sangat baik ya Marcelino ya dalam melindungi bola ya, Bung ya, untuk Kapten kesebelasan Fahrudin berduel, kita lihat dengan pelanggaran tadi terhadap Sakir. Nampaknya pergerakannya dilakukan oleh Fahrudin Wahyudi Arianto, pemain asal klub Madura United. ya, pemain berusia 33 tahun ya, salah satu pemain over age yang di itu. Haris, center back Malaysia maju ke depan, angkat langsung, berhasil dipatahkan ke Irfan Johari. Tendang langsung Irfan ke depan, tidak ada satupun umpan jauh, arahkan langsung di kotak penalti. Oh, harus hati-hati, harus hati-hati. Harus hati-hati. Areanya dan ikut merebut bola ya, karena situasinya masih enak sebenarnya, masih dalam Ya. kondisi Terlalu yang untuk cepat. dibangga ya, dan di situ juga masih ada Rizky Ridho dalam Wasit Adam Fazil dari Maldives. yang tidak ada, Bu. Daniel kembali kepada Safwan, umpan crossing, kembali umpan crossing menjadi andalan. Menutup kemampuan atau kemudian menutup ruang untuk kemudian Safwan melakukan crossing ya, karena berkali-kali memang pemain ini melakukan crossing Safwan Mazlan dan Gagalkan oleh Sadil.
Marcelino Ferdinand. Pelanggaran tadi dilakukan 2017-2019 bisa dikatakan menjadi salah satu harapan juga ya ketika generasi dari Egy Maulana Fikri kosong, sangat kosong sekali, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang mengawasi. Beruntung kalau di sini memang tadi sempat diambil. gagal tadi tekanan Indonesia. Balik Malaysia Muhairi. Marcelino Ferdinand. Pelanggaran terhadap Marcelino Ferdinand. Oh, bukan sebuah pelanggaran, bukan terobosan tadi. Perhitungan yang tidak cermat diberikan kepada Azmi tadi dan babak pertama antara Indonesia melawan Malaysia pada perebutan medali perunggu cabur sepak bola SEA Games 2021 telah berakhir dan skor masih tetap